Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Segala puji syukur kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada pagi hari ini menjelang siang kita masih diberikan nikmat kesehatan, nikmat waktu untuk kita kembali melanjutkan materi pembelajaran kita. Selawat serta salam kita hadiahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kelak kita mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir. Anak-anak ustazah kelas 10 semuanya sehat ya hari ini? Sehat semua kan? Alhamdulillah sehat ya anak-anak ustazah. Tetap jaga kesehatannya, tetap semangat ya. Tidak terasa waktu terus cepat berlalu ya. Kita tidak terasa nanti sebentar lagi kita akan ujian praktek ya anak-anak ustazah. Tahu kita mau ujian praktek? Ujian PTS, ujian praktek PTS pertengahan, ujian penilaian tengah semester. Kita mau ujian praktek, kalau nggak salah nanti akan dimulai dari tanggal 22 anak ustazah. Jadi persiapkan diri anak ustazah dari sekarang ya. Rajin merojaah semua pelajaran yang sudah ya disampaikan oleh ustazah ya, ustazahnya. Ya anak ustazah, materi kita lanjut ya, tentang renang. Jadi gini aja, kemarin ustazah bilang anak ustazah, ustazah minta anak ustazah untuk membuat pengertian dari 4 macam gaya renang ya kan, yang kita sudah pelajari. Ada renang gaya bebas, gaya gaya punggung, gaya dada, gaya kupu-kupu ya kan. Nah jadi ini ya ustazah kasih materi, kita bahas aja dulu satu persatu ya anak ustazah. Jadi untuk renang ini insya Allah akan ustazah coba kasih satu persatu materinya kita bahas. Dan ini tentunya panjang ya, ini materinya panjang karena dia ada 4 macam gaya yang akan kita bahas. Jadi nanti anak ustazah dari yang ustazah jelaskan ini ya, ini pun juga kita menggunakan video ya, video pembelajaran ya YouTube ya. Di sini ustazah jabarkan materinya, anak ustazah juga pasti bisa melihat ya, karena ustazah memang ngambilnya dari dari YouTube ya. Anak ustazah pun mungkin sendiri bisa mencarinya. Jadi kita tampilkan saja di sini biar bisa disimak ya, semuanya bisa menyimak. Dan nanti anak ustazah dicatat ya, karena di situ ada teknik-tekniknya ya. Ya, nah ustazah, pertama kita bahas tentang renang gaya bebas. Nah, yang dibahas pada renang gaya bebas yaitu yang pertama kita lihat sini ada gerakan meluncur. Ya. Gerakan meluncur, kemudian gerakan tungkai, gerakan lengan, yang keempat cara pengambilan nafas. Kemudian ada rangkaian gerakan renang gaya bebas. Ya, jadi nanti digabung semuanya. Kemudian terakhir kali ada etika di kolam renang. Ya. Kalau kita berenang di kolam berarti biasanya pasti ada etikanya ya, aturan-aturannya yang tidak boleh kita abaikan ya anak ustazah. Nah, di sini nanti kita akan membahas satu persatu ya. Ini ada suaranya tapi ustazah tutup saja suaranya, jadi pakai penjelasan ustazah saja. Nah, mungkin agak ustazah percepat ini ya. Nah, kita lihat di sini apa tujuan pembelajaran daripada renang ya. Renang ini kita lihat, renang gaya bebas ini yang pertama menjelaskan gerak meluncur. Jadi nanti di sini anak ustazah kita jadi tahu bagaimana sikap kita ketika awal kita memulai renang. Ya, mungkin ustazah juga memang belum bisa berenang, jadi sama-sama kita sambil belajar ya kan, tahu teorinya dulu ya. Nanti kita selesai kita
lihat ada video tentang pembelajaran renang ya di kolam renang. Tapi setelah ini semua, mungkin ini agak panjang ya anak ustazah. Jadi anak ustazah bisa membaca, menyimak ya. Di sini ada beberapa tujuan pembelajaran. Yang kedua, menjelaskan cara pengambilan nafas ya, renang gaya bebas. Kemudian menjelaskan dasar-dasar keselamatan di dalam air ya. Itu tujuan. Kemudian mempraktekkan gerak meluncur, tungkai kaki, lengan dalam renang gaya bebas. Kemudian mempraktekkan cara pengambilan nafas dalam renang gaya bebas. Kemudian mempraktekkan dasar-dasar keselamatan di air ya. Jadi itu tujuan pembelajaran kita pada renang gaya bebas kali ini. Kita lihat di sini ada gerakan meluncur. Nah, perhatikan gambarnya anak ustazah, meluncur tanpa alat bantu. Jadi sikap kita di sini, lihat sikap di sini anak ustazah bisa baca ya sambil mengamati gambarnya. Nah, sikap badan berdiri di tepi kolam renang. Nah, sikap kita seperti ini anak ustazah, masuk di kolam renang. Kemudian badan dibungkukkan ke depan. Nah, kedua tangan dijulurkan lurus ke depan. Nah, sikapnya seperti ini. Pandangan tertuju pada air kolam renang. Kemudian keempat, tolakkan kaki pada dinding, kemudian siap meluncur. Ya. Ya, meluncur. Ya. Posisi meluncur. Saat meluncur, kedua lengan, lihat kedua lengan, badan dan kaki lurus sejajar di permukaan air anak ustazah. Kok ada ikan? Kita ya. Nah, lihat. Amati gambarnya anak ustazah. Nah, seperti ini ya. Dari sikap tangannya ke atas dulu sambil lurus ke depan ke arah air, kemudian menolakkan kaki ke dinding, kemudian siap meluncur. Ya, begitu ya. Cara meluncur. Nah, ini meluncur dengan menggunakan alat. Kita lihat ini alatnya ringan ya anak ustazah. Jadi kita bisa belajar mengapung sambil nanti menggerak-gerakkan kaki kita. Nah, alatnya seperti ini anak ustazah. Ya, untuk berlatih kita mengapung. Nanti anak ustazah jika lapang waktu, nah anak ustazah bisalah ke kolam renang ya kan, kolam renang atau sungai ya bersama keluarga. Ya, bisa mempraktekkan yang belum bisa berenang ya sekalian bisa praktek berenang ya. Intinya tahu teorinya, sudah tahu teorinya ya. Nah, anak ustazah, selanjutnya lihat ini cara gerakan kaki ya, gerakan kaki ketika di dalam kolam renang ya. Kaki kita seperti ini ya. Kita berpegang pada pinggir atau tepi kolam renang ya. Nah, lihat. Masuklah ke kolam renang dengan kedalaman sebatas dada. Ya. Kemudian selanjutnya berpeganglah pada dinding kolam atau papan. Berpeganglah pada dinding kolam atau papan pembelajaran untuk belajar gerakan tungkai. Nah, jadi kita mau melatih ini kaki kita ini, ya. Saat lengan berpegangan pada pinggir kolam anak ustazah, posisi badan telungkup sejajar permukaan air. Ya. Kedua tungkai digerakkan. Ya, naik turun bergantian antara kanan dan kiri. Antara kanan dan kiri. Jadi naik turun. Keluar air, masuk lagi ke dalam. Jadi gantian ya, kita misalnya kita mengepakkan kaki kita ya. Gerakan kaki dilakukan hingga paha. Nah, ini sikap gerakan kaki anak ustazah. Jadi nanti kan nampak itu perbedaan. Oh, gaya bebas seperti ini, gaya bebas seperti ini. Ternyata
sikap kakinya. Jadi kedua tungkai itu digerakkan naik turun bergantian antara kaki kanan dan kaki kiri. Nah, nanti setelah gaya bebas, kemudian gaya selanjutnya nanti kita bisa lihat perbedaannya, ya. Udah. Mungkin tadi aturannya Ustazah ini ya agak perlambat ya, jadi anak Ustazah bisa mencatat. Tapi kalau misalnya ketinggalan, nanti anak Ustazah lihat ulang ya. Baik, kita lanjut. Nah, ini anak Ustazah, perhatikan kakinya. Naik, turun ya. Naik, turun, bergantian antara kaki kiri, kaki kanan. Nah, kita lihat gerakan tungkai pada renang gaya bebas. Ya, kita lihat kembali gerakan tungkai pada renang gaya bebas. Nah, ini anak Ustazah, kita lihat yang ketiga gerakan lengan pada renang gaya bebas. Ya. Kedua lengan diluruskan ke depan sejajar permukaan air anak Ustazah. Ini berarti nanti kan tadi gerakan kaki berbeda ya. Dengan tentunya berbeda nanti dengan gerakan-gerakan renang gaya lain. Ini sekarang gerakan lengan. Lihat, tarik lengan kiri ke bawah. Ya. Tarik lengan kiri ke bawah. Terus tarik sampai ke belakang. Angkat lengan kiri keluar permukaan air. Ayunkan tangan kiri ke depan. Kemudian ketika lengan kiri diangkat keluar permukaan air, gerakan lengan kanan ke bawah. Jadi bergantian ya anak Ustazah. Ya, bergantian. Lengannya kiri kanan bergantian mengayun dan mengangkat ya. Lakukan gerakan ini seperti menggerakkan lengan kiri. Kemudian apalagi? Selanjutnya caranya angkat